sedulur Jagongan Solo, kali ini bertemu lagi dengan saya Lilis Mariati beserta tim Jagongan Solo. Kali ini kita akan bincang-bincang dengan warga yang super baik hati karena masih peduli di tengah-tengah pandemi dengan menyalurkan bantuan kepada warga yang sedang isolasi mandiri. Ada Mas Reza Nanda dari Mojosongo dan juga ada Mas Danar yang berkostum superhero menyebut dirinya super isoman. Seperti apa kisahnya? Yuk kita bincang-bincang. Nah, sedulur Jagongan Solo sekalian, kita sudah bersama Mas Reza Nanda. Kita ngobrol lebih jauh yuk, seperti apa galang bantuan atau penyaluran distribusi bantuan dari Mas Reza kepada warga yang sedang isolasi mandiri. Langsung kita tanya-tanya Mas Reza. Oke. Halo Mas Reza. Halo. Kabar baik hari ini? Baik. Gimana nih? Bisa diceritain nggak sih dari awal mula, itu kan viral ya di sosial media, jenengan berfoto, memegang poster, dan mari bersama-sama kita menguatkan untuk warga yang isolasi mandiri dengan galang bantuan. Awal mula ceritanya seperti apa? Awal mulanya itu dari teman-teman sama keluarga sendiri di sekitaran Mojosongo itu. Nah, karena banyak yang isolasi mandiri kan, dia bikin story atau ngechat saya, terus saya tergerak buat ngebantu. Nah, awalnya dana sendiri, terus karena memang nggak kuat akhirnya mulai di-share itu. Kalau yang boleh untuk pertama kali, kalau boleh di-share itu apa yang Mas Reza salurkan, sembako kah atau susu bayi kepada yang untuk sekitar jenengan itu dulu, Mas? Oh, yang itu sesuai kebutuhannya mereka. Jadi tak tanyain kamu butuhnya apa? Oh, aku Mas, makanan siap santap, terus air mineral, terus vitamin sama ini Mas. Nah, jadi akhirnya kosnya kan bengkak kan. Ya udah. Oh, untuk pertama jalan itu Mas, berapa hari yang memakai dana jenengan sendiri? Itu berapa ya? Sampai seminggu? Seminggu mungkin, Mbak. Seminggu ya? Dan seminggu. Berapa kakak yang menerima saluran bantuan dari panjenengan? Berapa kakak? 5 yang rutin buat kirim itu terus. Untuk isoman itu ya? Tapi kalau yang cuma kebutuhan misal Mas aku butuh sembako atau Mas aku butuh susu, butuh vitamin, itu nggak tak masuk ke yang di rutin kan. Ya itu paling berapa ya? 8 kakak ya? Berarti total ya 12. Oke. Berarti setelah 1 minggu Mas Reza jalan sendiri untuk distribusi bantuan kepada warga yang isoman, kemudian viral dengan berawal dari temen ya? Iya. Temen yang untuk menyebarkan nomor panjenengan atau seperti apa? Yang pertama nih nomornya nyebar sendiri dari teman-teman. Terus karena yang masuk cukup banyak, ya tak bikin sekalian gue yang bisa siapa tahu kan ada orang-orang baik yang bisa juga. Oh, yang masuk keluhannya ya? Ya. Menyalurkan kebutuhannya lewat panjenengan itu cukup banyak. Akhirnya ya sudah Mas Reza galang sekalian bantuannya. Kalau boleh sekarang seperti apa Mas? Ada apa, punya tim sendiri, punya teman-teman relawan atau seperti gimana? Di posko itu teman-teman yang baik hatinya itu datang, terus orang nggak dikenal juga datang buat jadi sukarelawan, ngebantu buat ngirim di daerah dekat mereka, terus ngebantu buat making juga. Tapi kalau tim inti ada 3 akhirnya. Aku, terus Christian Oksa, sama Sigit Trepandu namanya. Oke. Untuk
sekarang berapa teman-teman relawan yang dalam sehari gitu yang sering bantuin Mas Reza untuk packing kirim bantuan ke teman-teman yang lagi isoman? Ya rutin biasanya 5 sampai 6 orang Mbak yang datang buat ngebantu. Paket apa saja yang biasanya jadi daily need gitu? Daily need. Mungkin isinya gula sekian kilo atau berapa, mungkin Mas Reza bisa menakar sendiri sesuai kebutuhan warga isoman yang biasa disalurkan itu berapa? Biasanya ya fluktuatif sih Mbak, macam-macam sih. Ada beras gitu? Iya. Ada seperti itu. Kalau sembako pasti ada beras, terus minyak goreng, terus telur, terus mie, terus penyedap rasa, terus ya kebutuhan dapur itu lah Mbak, 9 bahan pokok itu. Oke. Terus tadi kalau saya lihat kan ada susu ya Mas ya, ada susu kayak gitu, itu ditujukan kepada warga-warga yang memang ada note khusus, saya ini ada bayi nih yang butuh susu apa gimana? Oh enggak, itu kan ketika teman-teman ini WhatsApp saya, langsung otomatis keluar form. Niku nanti diisi sesuai kebutuhannya. Jadi di situ juga udah ada tulisannya sembako, terus susu, popok, vitamin, sama obat-obatan. Sama makanan siap santap juga. Begitu. Jadi tinggal pilih mawon. Oh gitu. Oh itu jadi warga memilih ya? Iya. Oh ya. Oke. Soalnya kan kita nggak tahu kan kebutuhannya mereka apa. Oke. Dalam satu hari bisa mendistribusikan berapa paket bantuan? Ya kalau pas sedihnya, ramenya itu. Sedihnya. Iya dong. Capek soalnya mungkin ya. Enggak, berarti kan angkanya belum menurun gitu loh. Oh iya, boleh, oke. Nah, itu ya sekitar 30-an Pak, 30-60-an lah. Nah, kalau pas 30 sampai 60 paket bantuan per hari. Iya. Dan itu didistribusikan di hari yang sama. Iya. Oke. Dan pengantarannya itu paling dekat di mana dan paling jauh di mana? Paling jauh kan untuk sementara ini kan Solo terutama Mojosongo. Nah, cuma kita juga nggak kolot di situ ya, nggak kaku gitu, enggak ya. Jadi kalau misal kebutuhannya memang mendesak ya kadang kita kirim juga sampai Karanganyar atau Humpang, Kartosuro. Kartosuro. Itu pengirimannya mau diantar sendiri atau jasa diantar sendiri Mas? Kok Mbak? Iya. Kirain pakai jasa ojek online nggak ya Mas ya? Enggak, kosnya bengkak Enggak ya. Oke. Mas, ini akan melakukan isoman ini mau sampai kapan? Bantuan untuk isoman? Sampai teman-teman bisa wedangan lagi di luar. Oke. Untuk hari ini berapa paket yang dikemasin, paket bantuannya? Untuk hari ini berarti, bentar Mbak. Untuk hari ini kalau jadi berarti 52. 52? Tapi yang benar-benar udah ngirim swab baru 11. Syaratnya untuk menerima bantuan itu apa sih Mas? Syaratnya KTP sama swab. Tapi kalau jenengan ragu mau ngirim KTP takutnya disalahgunakan, swab aja nggak apa-apa. Swab hasil swab tes itu. Hasil swab tesnya harus antigen atau PCR? Terserah. Oh nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang penting ada bukti nih kalau dia udah melakukan ini terkena COVID-19. Terkena COVID-19 udah. Oke. Mas, ini dukungan keluarga seperti apa sih untuk Mas Reza melakukan ini? Support atau ya kamu jangan capek-capek atau gimana? Untuk support dari keluarga Mas Reza. Kan kayaknya ini bakal continuously nih, iya kan? Tanggapan dari keluarga seperti apa? Tanggapan pertama aneh sih. Oh gitu? Dibilang aneh. Orang kondisi kalau ngene kok malah bantu-bantu. Dirimu apa enak sing bantu? Oh iya. Terus kalau begitu saya boleh tahu nggak kenapa Mas Reza mau melakukan ini? Padahal tanggapan orang tua awalnya mungkin kurang sportif ya, bisa dibilang seperti itu. Ya karena ini Mbak, aku kan juga terdampak Mbak sebenarnya. Usahaku terdampak, karirku juga terdampak gara-gara ini. Ya sudah. Mosok mah berkeluh kesah tok. Kalau aku nggak ada yang bantu ya oke lah, coba bantu orang wae. Mungkin memang jalannya di situ, nggak tahu kan. Untuk ini Mas, donasi yang masuk selain itu kan tadi sepertinya saya lihat gula, ada susu, ada beras dan lain sebagainya. Ada teman-teman juga nggak yang ngasih
dana segar gitu untuk operasional? Mungkin kan kita butuh bensin ya untuk nganter itu. Ada. Itu formatnya seperti apa? Apa langsung kirim ke rekening ada rekening khusus atau seperti apa? Di rekening yang tertera di anu aja, Oh. di postingan IG aja. Itu. Oke. Kalau mau kirim mereka dana segar. Fresh money kan maksudnya kan. Oh iya, fresh money. Selanjutnya Mas, itu kan kita butuh operasional kan, dan galangan galang bantuan yang masuk tidak berupa sembako, tidak berupa produk support untuk kebutuhan sehari-hari, otomatis Mas bersama relawan juga butuh operasional lah untuk ngantar paket bantuan itu. Apakah ada relawan atau teman-teman orang-orang yang baik hati mungkin yang seperti Mas bilang tadi yang memberikan fresh money untuk operasional nganter-nganter itu? Ada, Mbak. Itu gimana sistemnya? Langsung kirim ke rekening yang tertera? Iya, langsung kirim rekening aja. Atau nge-DM dulu atau chat dulu nggak apa-apa, nanti langsung direspon. Harus konfirmasi sistemnya yang dibangun? Konfirmasi gimana maksudnya? Gimana misalnya nih, saya habis transfer, misalnya sekian gitu. Saya konfirmasi ke pihaknya jenengan gitu. Saya ini mau bantu sekian ratus gitu, atau ya udah dana yang masuk itu buat bantuan semua, kan kita nggak tahu ya. Itu kan nyuwun sewu, itu belum rekening yayasan kan. Barangkali ada transferan dari kerjaannya Mas Reza yang lain, kita kan nggak tahu gitu loh. Sistemnya harus konfirmasi dulu kalau kita sudah membantu atau seperti apa, atau dibiarin semua itu transferan yang masuk, ini berarti untuk bantuan gitu, apa gimana? Itu kan rekening pribadi saya, Mbak. Nah, jadi tabungan di situ, ya kerjaan di situ. Nah, ya udah, nggak apa-apa. Iya, maksud saya cara memfilter itu loh, Mas. Nggak tak filter, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau kepakai uangku ya nggak apa-apa. Oh gitu. I see. Soalnya kalau ngefilter itu juga kita nggak bisa gerak cepat buat nolong teman-teman. Kayak tadi ada yang minta tabung oksigen dan ternyata jauh tempatnya. Kalau nggak segera kan ya pripun. Pilih ngurusi itu atau ngurusi nafasnya orang, kan gitu tuh. Jadi ya udah ya, maksudnya sudah totalitas ini diniatkan untuk membantu, cash flow yang masuk sudah untuk membantu warga yang isoman, begitu. Itu tadi untuk tabung oksigen sejauh ini permintaannya banyak nggak, Mas? Syukurnya cuma 2 aja. Oh, 2 aja. Berarti kan yang memang sedang butuh banget kan cuma 2 orang. Oke. Di mana itu yang untuk 2 orang itu? Itu sakit jantung di mana ya aku ya? Pengirimannya sampai luar Solo? Enggak luar Solo itu. Itu masih Solo itu. Oke. Untuk dana yang masuk, untuk bantuan yang masuk itu, yang mengirimkan fresh money itu kebanyakan dari luar Solo atau dari dalam Solo sendiri? Dari luar ada, dari dalam ada. Terjauh kemarin Batam kalau. Oh, Batam. Oke. Berarti kalau misalnya dari Batam kan otomatis ada konfirmasi kan dari jenengan gitu. Saya ini mau support gitu dari Batam. Oke, asik. Mas, pesannya dong untuk warga Solo. Mungkin mau melakukan sesuatu di tengah pandemi, jangan sambat atau gimana, monggo. Ya, yang penting jaga kesehatan dulu, ya kan. Jangan sampai sakit. Terus kalau tetangganya punya usaha dijajani. Kalau tetangganya ada yang sakit jangan dijauhi, dekati, bantu mereka. Soalnya kita tenaganya juga terbatas. Teman-teman yang juga mungkin ragu-ragu atau gimana. Jadi tetangga adalah saudara terdekatmu, jadi tolong dibantu. Jangan lupa selalu pakai masker nggih. Tetap prokes. Ya. PPKM apa sih, Mas? PPKM nggak tahu. Tahu saya, Mbak. Pelan-pelan kita menjauh. Ya mungkin pelan-pelan kita menjauh itu bagus itu. Iya kan? Bagus. Kita harus jaga jarak. Enggak, benar. Ini serius. PPKM ini kan ini ya, menurut saya juga buat dampak yang lebih. Kita kasarannya di masa pandemi kita terdampak, ditambah dengan PPKM kasus yang melonjak, otomatis untuk roda ekonomi berjalan lebih pelan. Yes. Iya kan? Nah, selama PPKM ini otomatis kan mungkin warga yang isoman lebih banyak.
karena kasus melonjak. Mm-mm. Suka dukanya seperti apa? Suka dukanya ya. Kamu ketika menyalurkan bantuan, Mm. dapat ucapan terima kasih yang tulus, gitu-gitu nggak Mas? Iya nggak sih? Gimana itu? Sukanya itu anu sih Mbak, kalau udah nggak ngechat lagi. Oh, Atau ngechat, Mas saya sudah sembuh Mas. oh, Mas gitu. ini anu terima kasih kemarin tertolong. Gitu itu aku suka. Duka nih kadang kita gara-gara kurang volunteer, kurang sukarelawan itu bareng pas meh dikirim udah meninggal. Itu. Banyakkah kejadian yang seperti Banyak. itu? Banyak. Ini kemarin aja 8 orang. Di hari yang sama? Ya. 8 orang kemarin. Kita meh ngirim kita meh ngirim bantuan. Nggak jadi Mas, ini kok udah dijemput ambulan. Hah? Sudah tidak tertolong. Nggih, begitu. Nah, sedulur Jagongan Solo sekalian, setelah kita berbincang dengan Mas Reza yang dari Mojosongo, kemudian tim Jagongan Solo bergeser ke Sukoharjo. Setelah melewati penyekatan jalan yang banyak, akhirnya tim Jagongan Solo sekarang bertemu dengan Super Isoman. Yeay! Super Isoman. Superhero peduli isoman maksudnya. Wah, siap. Siap. Mas, kenalan yuk. Ya. Ini dengan siapa namanya Super Isoman ini? Super Isoman namanya Danar, panggilannya Danar. Ya, ini kayaknya lebih asik ini ya. Oh, dibuka boleh, Mas. Ya. Kelihatan. Ini Diungkap. ternyata. Ternyata wajah di balik superhero-nya bocil-bocil di daerah Sukoharjo, Mas Danar. Ya. Nama Gus Widanarko, panggilannya Danar. Oke, Mas Danar. Ya. Super Isoman Danar boleh nggak dipanggil seperti itu? Boleh. Oke, Mas Super Isoman, bisa diceritain nggak awal mula membuat konsep superhero dalam mendistribusikan paket bantuan itu, jalan ceritanya dulu kayak gimana sih? Iya. Jalan ceritanya sebenarnya ini bukan sesuatu mendadak. Jadi awalnya dulu memang saya cosplay, saya penggemar kostum superhero. Kostum banyak sekali nih. 20 kostum dari superhero internasional, superhero lokal juga punya. Gatot Kaca, Cakil itu antagonis tapi saya suka. Terus ada siapa? Pergiwa, Gundala, Gundili. Jadi karena saya ditemenin istri, kadang istri juga berkostuman. Jadi saya ada versi ceweknya juga. Terus dulunya itu suka mendongeng keliling. Awalnya pekerjaan saya karena penyuluh narkoba di institusi anti narkoba di Pemkab Sukoharjo ya, sebagai relawan setengah kontrak ya. Itu cinta kepada anak-anak. Nah, terus masa isolasi mandiri ini bermula dari ada temen yang lidah indera apa ya, perasa ya, masa indera penjilat enggak ya? indera perasa bibir lidahnya karena corona nggak bisa fungsi. Kan banyak yang seperti itu kejadiannya. Minta dikirimin nasi berkat. Kenapa? Karena saya jualan juga berkat awalnya. Sekarang sudah lama berhenti karena sudah berganti jualan beras. Tapi juga berkat sering setiap Jumat saya bagi gratis, Jumat berkah. Nah, dia minta dikirimi, tak kirimi gratis. Sekarang ya kadang jualan 1-2 hari lah. Tak kirimi gratis, ternyata lidahnya jadi dia protes. Nar pedes sekali. Oh, berarti bisa rasain. Sejak itu screenshotnya tak ambil, namanya tak hilangin, tak upload. Ayo yang kehilangan indera perasa, siapa tahu ikhtiar pakai sugo berkat, indera perasa atau penciumnya kembali lagi karena corona. Gratis loh ya. Akhirnya banyak berminta. Terus saya kirim sugo berkat. Ternyata ada anak kecilnya yang isoman. Aduh, kalau anak kecil nggak mungkin sugo berkat kan pedes banget.
Ada pedes bangetnya itu menggugah lidah untuk kembali berfungsi. Mm-mm. Walaupun sebenarnya mungkin kebetulan aja loh ya. Setelah saya tanya dia sudah 8 hari, berarti kemungkinan sudah saatnya indera penciumannya atau indera perasanya udah Normal, balik. ya. Mungkin ngepasi aja, Iya. tapi rasa sedapnya membuat dia nafsu makan. Mm. Ada anak kecil rasa kepikiran. Loh, aku punya kostum itu 2 minggu yang lalu sebelum PPKM darurat. Mm. Saya akan datang kalau ada anak kecil. Saya bukan hanya ini ya, sego berkat, tapi ada snack, pelendungan, balon ya, pelendungan, balon, buku dongeng. Saya punya buku dongeng berlimpah karena kalau sebelum pandemi itu dongeng gratis, bagi-bagi buku dongeng di mana-mana. Buku dari mana? Dari dulu jualan beras, ada sisa rezeki. Buku dongeng itu cuma 3.000 kok. Sekarang buku murah-murah. Itu saya sisihkan untuk siapa yang beli beras, bonusnya buku dongeng. Nah, ini buku dongeng berlimpah saya bagikan gratis untuk anak kecil. Karena apa? 14 hari anak kecil bete loh di rumah, ya kan? Bete di rumah, nggak boleh keluar kan? Demi protokol kesehatan kan? Biar dia balik lagi semangatnya. Tapi ingat, keceriaan anak, kebahagiaan anak itu adalah obat yang utama untuk anak kecil. Saat dia ceria bahagia, insya Allah imunnya nambah. Nah, semenjak itu banyak yang minta, terutama yang punya anak kecil. Tuh, terus kalau Jumat berkah kan rutin. Saya bawa 150 sego berkat. Itu separuhnya sendiri, lebih bahkan hampir 100-nya sendiri. Sekarang saya berikan untuk, awalnya dulu untuk tukang becak, sekarang untuk tukang becak ya dapat, tapi lebih banyak ke para isoman, orang yang isoman. Oke. Mas, itu untuk bagi-bagi sego berkat ini berjalan sudah sejak kapan? Kalau bagi sego berkat itu namanya program Jumat Berkah. Itu setiap Jumat itu sudah 4 tahun. Sedangkan untuk super isoman bagi sego berkat ini kepikiran untuk, karena meletus banyak yang isoman. Kalau dulu kan satu kabupaten paling yang kena 1 atau 2. Sekarang satu kampung aja, di kampungku aja sudah melonjak 10 ya? Dari berapa warga sudah 15 malah yang kena. Nah, akhirnya saya bikin sego berkat dibagi untuk isoman selama ini meletus yang kedua ini loh. Sudah ada sebelum sejak PPKM. 2 minggu? Sudah 2 minggu berlangsung? Iya, sebelum PPKM. Setelah PPKM semakin karena nggak bisa, mereka nggak. Tapi ingat ya, warga masyarakat juga peduli loh. Ingat, jadi kita cuma nambahin aja. Di Sukoharjo, di Solo sekitarnya itu kan setiap ada yang isolasi, warga peduli kan. Jogotongo. Iya, Jogotongo bagusnya warga Indonesia itu kayak gitu. Nah, modal sosialnya kuat ya, Mas? cuma ini kalau yang beri warga sekitar kan mungkin bukan sego berkat ya. Ini lebih ke pedesnya sego berkat, sedapnya sego berkat. Dan asli saya nggak masak sendiri, saya cari yang original paling enak dari Wonogiri. Jadi saya ambil dari Wonogiri. Wonogiri dari sini 1 jam udah. Nah, saya telepon. Masak sendiri, Mas? Sego berkat yang luar biasa rasanya enak, yang waktu saya dagang itu. Setelah saya rasakan di mana yang jual itu, ya bagus, mereka enak ya. Tapi yang benar-benar original memang harus yang dari Lomboknya Wonogiri. Sego berkat itu asalnya di Wonogiri. Gitu. Lomboknya dari Wonogiri, bahkan airnya juga harus air Wonogiri. Iya, makanya aku ngambil dari sana. Tak tambahin ongkos kirim supaya ngirim ke tengah-tengah di Nguter. Tak ambil, tak bagikan. Di sini yang bikin cuma nasi sama telurnya. Jadi semuanya yang harus rasa sedap original itu saya ambil dari Wonogiri. Dan sedapnya itu membuat semoga ya nafsu makan meningkat. Karena nggak ada rasa kan mereka nggak bisa nafsu makan. Nah, semoga meningkatkan nafsu makan. Nah, itu untuk bapak ibunya. Dalam 1 hari itu bisa mendistribusikan berapa sego berkat? Nah, 2 minggu yang lalu sudah mulai banyak. Sebelum PPKM itu 5 sebenarnya, 5 rumah. Satu rumah 5 sego ya. Ada yang 5, ada yang 2, 3 kan orang tuanya yang kita kasih. Berarti sekitar 25 sego berkat kita kirim ke lokasi. Terus setelah PPKM ini meledak. Akhirnya kita nggak bisa setiap hari. Jadi prosesnya upload dulu status. Pasti di bawah pada komen. Iya, komen. Saya batasi Sukoharjo Kota atau kelurahan kami, Sukoharjo Kota. Saya nggak bisa, ada pesanan kemarin itu Colomadu, Solo Tigo, waduh sampai sana pulang malah aku di tes, ya kan, swab kan. Nah, jadi sekitar sini, dan ingat protokol kesehatan, saya pakai protokol kesehatan, jaraknya ada. Oh iya, kedua izin. Saya telepon Pak Lurah. Jadi saya nggak mau tanpa keluhan tiba-tiba mendatangi, ada tulisannya datangi GSA nanti sama warga sekitar. Kamu udah izin belum? Nah, saya izin Pak Lurah. Pak Lurah mengirim babin
sama Bayan. Hmm. Terus saya sama Pak Bayan temukan sama Pak RT. Jadi enak. Ya, bahkan Pak RT dan sekitarnya pun dapat sego berkat. Kadang minta, selesai itu Mas bawa, kita minta sego berkatnya karena itu tadi dari dusun bener sego berkatnya itu membuat mereka kecanduan sego berkat ya. Terus anak kecilnya bahkan sampai yang namanya ini karena bete ya, minta saya datang lagi, nggak minta sego berkatnya, nggak minta apa, tapi minta kita suruh itu bergaya arah superhero joget-joget di depan pagar. Ya bener, saya sama istri tadi di depan pagar teralis. Ya anaknya suruh saya untuk bergaya-gaya itu loh. Ditonton di warga sekitar tapi jaga jarak gitu. Gak apa-apa lah demi anak kecil. Ya kan? Berarti figurnya yang dirindukan. Superhero. Ya figur superhero. Bukan saya. Tadi pakai kostum apa Mas? Hari ini tadi permintaan Power Rangers. Oh Power Rangers. Power Rangers pink? Pink nyonya. Kalau aku biru, masa aku pink. Tapi biru Power Rangers. Terus kemarin Gatot Kaca. Jadi ini 3 hari ini ngedur nih. Kita bagi. Besok saya libur dulu. Terus nanti di Kamis dan Jumat. Jumat itu yang bawa banyak sampai 100-an. Jadi saya list H-1. List karena saya harus ada kesempatan untuk ini daerah mana ya? Pak Bayannya namanya siapa? Pak Lurahnya. Saya koordinasi. Saya harus ikutin prosedur. Mas, untuk semenjak PPKM ini kan kasus melonjak cukup lumayan ya. Itu dalam sehari bisa mendistribusikan berapa yang bisa jenengan jangkau? Itu tadi 5 kali 5 berarti 25. Rata-rata ya 25 sego. Ya kan? Terus untuk Jumat 100 sego, ya kan? Terus naiknya ya sesuai jumlah anaknya ya. Tempat terjauh yang jenengan salurkan jarak berapa kilo dari jarak 1/4 jam itu berapa kilo ya? Ya 1/4 jam. Ya, naik motor saya. Naik motor 1/4 jam. Mas, ini arah ke Tawangsari, ya. Ini enggak, tadi kan kalau kita ngobrol-ngobrol sama Mas Reza, itu untuk mendapatkan paket bantuan, itu yang warga isolasi mandiri harus menunjukkan syarat bahwa dia positif dari swab, baik swab antigen atau PCR. Apakah super isoman juga melakukan hal tersebut? Untuk di sini, di daerah sini itu ternyata yang isoman itu ada tempelannya. Di pagernya itu ada tempelan isoman. Jadi baik kalau orang tuanya yang kena, anaknya kan tetap di rumah. Jadi nggak usah ya, kalau sudah ada tempelan isoman berarti salah satu ada yang kena atau mungkin semuanya. Makanya itu tadi saya izin H-1, telepon Pak Bayan, telepon Pak RT, mana daerah yang ini yang ngontak saya, ini daerah yang jenengan bener nggak Pak? Oh iya Mas, bahkan kalau koordinasi itu nanti efeknya Mas jangan situ tok, ini kanan kiri juga banyak kan, dia nggak tahu lihat sosmed kan. Oh yaudah Pak, tak bawa sekalian. Dan memimpikan sampai mimpi ketemu ini superhero, memang undang kita dan bahagia, namanya Gibran. Saya ada screenshotannya itu. Jadi saya bikin status Mas Gibran isoman seneng ditemui Spiderman, tapi Gibran anak kecil. Tuh dia bahagia terus besoknya ternyata sudah dites negatif. Nah besoknya tes negatif, tapi ya mungkin karena sudah 13 hari, 13 atau berapa belas hari. Itu jadi semua kalau ada labelnya isoman kita kasih. Kalau yang minta loh ya. Iya. Mas, untuk ini rencana kedepannya seperti apa? Apakah ini akan continuously terus pokoknya distribusi bantuan, atau jenengan membatasi sampai PPKM selesai ya udah super isomannya istirahat, atau seperti gimana? Kalau Jumat Berkah ini kan sudah sudah 4 tahun. Jadi ada super isoman di Jumat Berkah terus. Karena saya sudah punya stok 150 nasi berkat setiap Jumat. Apakah sejauh ini jenengan jalannya untuk membagikan distribusi bantuan ini dengan dana pribadi, atau ada teman-teman relawan yang turut membantu menyalurkan dana segar, pasrah sama Mas Danar, pokoknya ini saya menyumbang, tolong dibagikan, itu format bantuannya seperti apa? Awalnya gratis, pribadi, termasuk kostum ini saya beli pribadi segala macam. Terus untuk harian itu pribadi juga, paling kan cuma 5 rumah kali, katakan kalau sego berkas ongkos netnya cuma 10.000 berarti kan 50, ya kan? Kalau 10 ya 100 di minggu pertama itu. Sekarang kan seminggu 2-3 kali. Kalau Jumat Berkah 100. 100 bungkus itu banyak banget itu. Dulu gratis, tapi setelah 4 tahun itu ada sumbangan beras. Nah,
ada sumbangan itu apa lombok hijau. Saya minta sumbangan tidak wujud apa duit. Dulu ada yang pengen ikut-ikutan sumbangannya beras. Jadi berasnya kan masak sendiri, telur masak sendiri. Jadi kedatangan telur setiap untuk yang edisi Jumat Berkah full sampai 150 tadi. Itu ada donatur dari separuh biaya total. Jadi saya nggak mau nerima full. Kalau nyumbang separuhnya, nanti separuhnya untuk minggu depan. Karena saya juga pengen berbagi. Ada kesempatan. Walaupun kita keliling, kita bungkus itu juga apa ya? Sudah urun dihitung. tenaga, tapi saya juga pengen urun menyisihkan rezeki, sudah terlanjur menyisihkan rezeki. Karena ada ini ya, ada sesuatu sing ganjel kayaknya kalau, dan itu sesuatu sistem dari Tuhan kayaknya. Setiap kita berbagi, besok balik bukan 2 loh, 10 kali lipat. Nggak tahu saya itu kalau percaya nggak percaya, iya. Matematikanya Gusti Allah. Saya nggak tahu. Habis kirim 100 cukup berkat, habisnya berapa betul. separuhnya itu tiba-tiba ada nggak tahu rezeki dari mana. Aneh. Ya itu makanya Jumat Berkah ada supporternya. Karena Jumat Berkah sebelum masa pandemi. Tapi untuk yang harian permintaan ini murni dari pribadi. Nah, terutama untuk anak-anak karena saya merindukan kebahagiaan anak-anak, keceriaan anak-anak. Karena dulu basicnya juga pendongeng ya Mas. Pendongeng dan awal-awal saya cinta anak seperti ini karena sebelum punya anak 2 tahun married. Dulu bukan nader ya, ngelakoni lah. Membahagiakan anak. Kejutan ultah untuk anak. Sudah berjalan 2 tahun. Ini pandemi nggak bisa datang-datang kan. Wujudnya ini memberi datang tapi ke anak yang isoman. Siapa tahu Tuhan itu butuh investasi kita sama dia apa. Nah kalau kita pengen mendapat rezeki dari Tuhan atau mendapat anak, berarti senangkan anak orang dulu. Nah insya Allah itu loh. Setiap anak-anak kecil seneng, aku ikut seneng. Ya bahagia. Wah itu ternyata imun juga buat saya. Iya betul. Mas, pesan dong untuk teman-teman Jagongan Solo, sedulur Jagongan Solo mungkin mau ngasih pesan apa gitu terutama selama masa PPKM ini. Ya, satu tetap yang pasti prokes, jaga protokol kesehatan ya, karena virus itu nggak nampak. Nah yang kedua, ini pandemi mengajarkan kita untuk peduli. Nah kesempatan, kalau dulu nggak pernah nengok kanan kiri, kesempatan kanan kiri itu lagi kesusahan, mereka bukan aib kok, mereka alhamdulillah menjalani terkena gitu ya. Siapa tahu gantian nanti kamu. Nah semoga tidak ya, ini bukan doa. Nah saat kamu sehat, pedulilah sama yang sakit. Nanti saat kamu sakit, yang gue pedulin itu aku jamin gantian peduli sama kamu. Karena masa pandemi ini mengajarkan kita untuk peduli protokol kesehatan. Tahu kepanjangan PPKM nggak Mas? M-nya apa? Ayo, waduh super isoman gimana sih? Nggak tahu. Dari tadi ngomongin PPKM. PPKM darurat. Apa sih Pak? Malah apa yo? PPKM apa kepanjangannya? Lalu dek apa jadi? Pernah perhatian kemudian menghilang? Kane M kalingan mantan gue ngono disingkat-singkat ngono. Nah, sedulur Jagongan Solo sekalian, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Mas Danar, super isoman, dan juga tadi temen yang di Mojosongo, Mas Reza Nanda. 2 figur ini merupakan contoh inspirasi yang baik untuk terus tetap peduli di masa pandemi. Selalu ingat 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Tapi ada 1M lagi yang harus kamu perhatikan adalah menjaga jarak dengan hati yang tak bisa kau miliki.